أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiquna illa billah wa ma tawakkuluna illa ala Allah. Wassalatu wassalamul atammanil adharani ala sayyidina wa habibina wa qurrati uyunina Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Al-Hasanah. Benar ya? Al-Hasanah Pringgo Kusuma. Pada malam ini Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, bapak sekalian, izinkan saya atau perkenankan saya membadali. Jadi saya itu statusnya di sini sebagai badan, ya. Jadi bukan yang utama. Saya hanya mengganti Ustadz Bram. Ustadz Bram itu yang dari kantor itu ya, yang dari Jalan Kaliurang. Saya berdomisili juga tidak jauh kebetulan dari sini, sehingga rasanya tidak berat untuk menggantikan beliau. Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas sekalian, mungkin untuk mempersingkat waktu supaya tidak menjadi berlama-lama, saya ingin menyampaikan sedikit atau mengajak para jamaah sekalian untuk ngonsei. Apa itu ngonsei? Apa? Kalau ibu-ibu mungkin yang suka masak itu ngonsei berapa? Mengupas ya. Karena dengan proses mengupas itu yang betul-betul akan digunakan itu akan sangat kelihatan. Betul atau tidak? Apa yang akan kita kupas malam hari ini tidak lain adalah beberapa renungan dari ayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar puasa. Jadi kira-kira saya sudah bisa memprediksi bahwa setiap hari Bapak Ibu sekalian tidak luput dari ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kecil-kecil saja sampai hafal. Artinya sudah setiap hari diulang-ulang. Tetapi coba kita kupas Bapak Ibu sekalian, supaya mudah-mudahan dengan adanya ini, kegiatan mengupas ini, puasa kita selanjutnya sampai akhir nanti itu lebih bertenaga. Dalam artian kupasan ini memberi motivasi yang besar. Dalam surat Al-Baqarah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Beriman semua ya di sini. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang atau kaum sebelum kalian. Ada nggak sebelum kita itu umat Nabi itu yang puasa? Mas, ada nggak? Ada. Yahudi dan Nasrani itu dulu dahulunya juga berpuasa. Bedanya sama kita apa?
kita itu disunahkan untuk mentakjil fitr. Apa? Mentakjil fitr, menyegerakan berbuka. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yazalun nasu bi khairin." Manusia itu atau umatku lebih tepatnya, karena kanjeng Nabi itu masih dalam keadaan baik-baik saja sampai mereka menyegerakan berbuka. Karena umat-umat terdahulu itu tidak menyegerakan berbuka. Lalu esensi menyegerakan berbuka itu apa? Apa esensinya? Menyambut fadilah Allah, yaitu dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, umatmu, bahwasanya berbahagialah kalian karena datangnya fadilah rahmat Allah. Dalam konteks kita berpuasa, fadilah yang kita harus cepat-cepat raih apa? Berbuka. Jadi itu ada nilainya di sisi Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mungkin mohon maaf sebelumnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau kita semua di sini sudah menjumpai Ramadan itu bertahun-tahun. Saya kira lebih dari 10 tahun ya. Lalu makna la'allakum tattaqun itu apa? Supaya lebih mempertegas itu, sebetulnya saya menghadirkan kajian kitab itu di Gamping, daerah saya itu. Judul kitabnya adalah Maqasidus Shaum, maksud-maksud tujuan-tujuan puasa, yang ditulis oleh Sultanul Ulama atau rajanya para ulama kalau orang-orang sekarang itu bilang, Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau menafsirkan ayat ini, la'allakum tattaqun, itu artinya la'allakum tattaqunan nar. Tattaqun makna harfiahnya sebagaimana kita ketahui semua adalah bertakwa. Betul atau tidak? Kalau saya tanya artinya takwa apa? Ya takwa, gitu ya. Takwa itu artinya benteng, bisa perisai, bisa apapun itu yang menghalangi kita dari sesuatu. Sesuatu apa? Tentu yang buruk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Syekh Izzuddin bin Abdissalam memaknai ayat itu, maksudnya adalah agar kalian itu terhindar dari apa-apa yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka. Saya kasih relevansinya ya Bapak Ibu sekalian. Hadis Nabi juga yang populer, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan suci Ramadan itu, futtihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Kita maknai secara harfiah dulu ya. Wa ghulqat abwaabun nar, lalu ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, lalu dibelenggu setan-setan. Kata Imam Nawawi yang dinukil oleh Ibnu Rajab, memaknai hadis ini itu ada dua cara. Yang pertama seperti tadi, berarti di surga ada pintu dibuka semua, di neraka ada pintu ditutup semua, terus setan-setan diikat gitu. Ada makna yang kedua, Futtihat abwaabul jannah, itu maknanya bukan hanya dibukanya pintu-pintu surga, tetapi apa esensinya? Jadi ditegaskan dalam hadis ini bahwa yang dimaksud kanjeng Nabi itu sebetulnya ingin mengeluarkan sebab
tapi yang disebut adalah akibat. Yang disebut adalah apa? Akibat, tapi ya sebenarnya yang diinginkan sebab. Makanya di situ dikatakan futihat abwabul jannah. Akibatnya adalah masuk surga. Tentu yang diinginkan Kanjeng Nabi itu adalah sebabnya. Apa sebab-sebab yang menyebabkan atau apa amalan-amalan yang menyebabkan orang itu masuk surga? Tentu amal-amal kebajikan. Jadi begitu cara memaknai hadis dari sisi yang ini. Maksudnya apa? Ketika tiba bulan Ramadan, maka kita akan menjumpai sepanjang jalannya, di jalan, pagi, siang, sore, dimanapun itu akan ditemukan kebaikan yang sangat banyak. Artinya peluang beramal soleh itu banyak sekali. Adik-adik puasa gak? Adik-adik puasa ya? Kalau enggak pas bulan Ramadan puasa atau enggak? Satu, itu tanda-tanda dibukanya pintu surga. Karena itu yang menyebabkan masuk surga. Jelas ya? Tentu lebih banyak yang lain Bapak Ibu tahu semua. Seperti habis ini misalnya ada tarawih. Dari bahasanya saja tarawih. Kipas itu bahasa Arabnya mirwaha, sama asal katanya tarawih. Kalau kena kipas gimana rasanya? Sejuk. Maka harusnya yang dirasakan ketika tarawih itu sejuk. Sejuk apanya? Bukan karena kena kipas, tapi hatinya yang sejuk, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah wabul liqat abwabun nar, ditutupnya pintu-pintu neraka. Sama. Begitu pintu neraka ditutup, berarti peluang amal-amalan yang menyebabkan orang untuk masuk neraka itu sebetulnya lebih sedikit. Harusnya. Harusnya. Tentu itu diusahakan, gitu ya. Masa nanti pagi-pagi habis sholat subuh gitu kan, neng pasar boleh gulai gitu kan. Nggak mungkin, itu daerah sana aja ya mungkin. Maka setelah subuh biasanya di sini ada apa? Mungkin kajian, tadarusan gitu ya. Nggak mungkin muka itu apa ya? Muka itu berbuka dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i. Tidak mungkin, karena kita tahu jelas itulah larangan yang menyebabkan kita masuk. Apalagi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kemuliaan bulan suci Ramadan ini, kalau kita renungkan satu persatu perintilannya itu membuat hati orang-orang yang beriman itu senantiasa rindu. Bahkan para ulama kalau misalnya 3 bulan, 6 bulan bahkan sebelum Ramadan itu sudah mengharapkan perjumpaannya. Itu karena tawarannya ya di dalam bulan ini itu sangat apa ya? Sangat dirindukan. Setiap amal kebaikan dilipat gandakan. Bahkan tidak cuma itu, khusus untuk siang atau saum atau puasa, fa innahu li. Hadis qudsi lengkapnya adalah setiap amalan Bani Adam, kita semua ini kan Bani Adam ya, itu lahu al-hasanah, seperti nama masjid. Ada balasan kebaikannya. Kelipatannya berapa? Bi asyri amthaliha ila sab'imi'ah. Kelipatan kebaikannya itu setiap amal Bani Adam itu dari berapa itu? 10 kali lipatan sampai 700 ya. Terusannya illas siyam atau illas shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku. Maksudnya apa? Ya tentu kalau kita berpikir semua amalan kita kan sebetulnya lillahi ta'ala, benar ya? Kenapa Allah seolah-olah mengkhususkan di sini? Ada banyak alasan untuk itu yang saya akan bagikan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, puasa itu adalah amalan
yang sangat-sangat privat yang hanya diketahui oleh hamba sebagai pelakunya dengan rohnya. Yang tahu hanya itu. Bapak Ibu coba misalnya siang-siang istri atau suami sedang tidur, anak-anak lagi main keluar ke dapur, minum seteguk air, diusap, kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Kalau Bapak Ibu mau ngecek saya sholat isya tadi, harus lihat dulu kan, oh ini masnya sudah sholat isya gitu ya. Kalau haji umroh, apalagi haji umroh, jamaah Indonesia itu Soekarno-Hatta selfie dulu biar kelihatan kalau haji dan umroh, baru sampai Soekarno-Hatta. Apalagi sodako, wah sekarang zaman dokumentasi, saya sudah bersodako sekian. Tapi kalau puasa itu hanya Allah dan hambanya yang tahu. Dan karena itu Nabi SAW dalam riwayat Ahmad itu menyebut bulan puasa syahrus siyam, syahrul Ramadan itu adalah syahrus sabr, adalah bulan sabar. Relevansinya dengan ayat yang lain ketika ingin meminta tolong kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan bis-sabr, dengan sabar. Maksudnya di situ tafsirnya adalah berpuasa dan sholat. Begitu ya. Nah, sehingga perintilan-perintilan semacam ini membuat kita sebetulnya orang-orang yang beriman itu tentunya akan tergoda untuk berlomba-lomba mengamal kebajikan. Apa saja yang bisa dilakukan bulan Ramadan itu? Banyak sekali, apapun kebaikannya. Kalau mau tahu lebih spesifik batasan supaya kita itu tidak tergolong orang-orang yang merugi, bagaimana? Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau itu pernah ditanya oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau Sayyidina Ali itu berdiri dan bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, sesungguhnya amalan yang paling dicintai di bulan Ramadan di sisi Allah adalah menahan dari larangan-larangan Allah. Berat atau tidak? Tentu berat, Bapak Ibu. Karena itu ganjarannya bighairi hisab. Tidak seperti amal-amal yang lain. Tadi saya sempat bilang ya, amal-amal yang lain itu kelipatannya berapa? 10 sampai 700. Kenapa Pak saum ini Allah sendiri sebagai balasannya? Karena tidak terbatas. Loh, kok tidak terbatas? Karena sabar itu ada di surat Ar-Rahman itu Allah berfirman, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian yang sudah bersabar di dunia. Di ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar itu adalah balasan kebaikan yang tiada batas. Jadi tidak terpaku pada jumlah, tiada batas. Coba kita bayangkan coba, bilangan mana atau bilangan berapa yang paling tinggi? Kalau masih bisa diangkakan, berarti terbatas. Setelah angka itu pasti ada yang selanjutnya. Ini tidak disebutkan bilangan tertentu, artinya tidak terbatas. Maka para jemaah sekalian, sebagai penutup, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikuatkan ibadahnya, dikuatkan puasanya. Dikarenakan tidak mudah itu, tapi kita tahu suatu saat nanti saum atau puasa kita itu akan bersaksi di hari kiamat kelak yang akan mensyafaati kita sehingga kita bisa masuk surganya Allah. Amin Allahumma
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.